Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang ikhlas, pujian yang tinggi, pujian kecintaan, pengagungan hanya kepadanya. Kemudian salawat dan salam atas Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Huwa uswatun hasanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan terbaik untuk seluruh manusia. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di masjid yang penuh berkah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di atas agamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita senantiasa di atas sunnah nabinya, dan semoga Allah mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, hafizakumullahu jami'an. Kesempatan yang berbahagia ini adalah pembahasan kita berkenaan dengan tauhidul iradi atau talabi, dikatakan tauhidul uluhiyah, yang mana dari pembahasan terdahulu kita telah membahas tentang permasalahan af'alun nas indal kubur wa ziyaratiha salasatu aqsam atau salasatu anwa. Perbuatan manusia di sisi kuburan itu dan berziarah kepadanya itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama telah kita jelaskan bahwasanya masru'un. Yang pertama itu disyariatkan berziarah ke kuburan, itu disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dahulu aku melarang kalian untuk berziarah ke kuburan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabatnya untuk berziarah ke kuburan, disebabkan mereka pada waktu itu baru masuk Islam, dikhawatirkan ada ta'alluq, keterikatan dari apa-apa yang mereka lakukan terdahulu yang mereka berziarah padanya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fazuruha, maka sekarang berziarahlah kalian. Maka berziarah itu adalah masyru', disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Namun dahulu telah kita membahas juga pembahasan tentang bolehkah seorang wanita itu berziarah kubur? Bolehkah seorang wanita itu berziarah kubur? Sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kata Nabi sallallahu alaihi dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atau mereka mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur wa muttakhidina al-kubur masajid. Kemudian Nabi SAW mengatakan, atau sahabat mengatakan dari ucapan Nabi SAW, Rasulullah SAW
sallallahu alaihi wasallam melaknat para wanita yang berziarah kubur. Melaknat para wanita yang berziarah kubur. Dan ini berziarah kubur diterangkan oleh para ulama, ziarah kubur itu dikhususkan bagi laki-laki. Dikhususkan bagi laki-laki. Jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau ditemukan dalam syariat kata laknat, la'anallah, itu menunjukkan dosa-dosa besar. Itu baik dalam Al-Quran maupun dalam sunnah. Ketika bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian menemukan kata laknat dari Al-Quran dan dari sunnah, itu menunjukkan dosa besar, bukan dosa kecil. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadha qubur anbiya'ihim masajid. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai tempat-tempat sujud, yaitu sebagai masjid. Dan laknat itu min kaba'irudz dzunub, termasuk dosa-dosa, sebagaimana diterangkan juga yang lain, la'anallahu iblisa. Allah Subhanahu wa taala melaknat iblis. Laknat itu dosa besar, bukan dosa kecil. Yang dosa besar ini harus dia bertobat. Harus dia bertobat. Tidak cukup untuk istighfar. Mereka tidak mencukupkan hanya sekedar istighfar saja. Taubat itu istighfar. Istighfar minta mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meninggalkannya. Itu namanya taubat. Tapi kalau hanya sekedar istighfar, terkadang dia akan melakukannya lagi. Tapi kalau taubat, istighfar ma'atarki fi'lil ma'asi, itu istighfar itu adalah taubat itu adalah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Itu dikatakan taubat. Ini yang diterangkan oleh para ulama, bahwasanya ziarah kubur itu dikhususkan bagi laki-laki. Meskipun di sana ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, itu pernah berziarah kubur. Bahkan dia mengatakan, ya Rasulullah, apa yang aku ucapkan ketika berziarah kubur? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, Assalamualaikum ya ahlad daril mu'minin wal muslimin, wa inna insyaallahu bikum lahikun. Nas'alullah lakum wa nas'alullah lana wa lakum afiyah. Al-afiyah, seperti itu. Itu yang diucapkan. Kalaupun ada sebagian para ulama yang membolehkan, karena ini ada silang pendapat di antara para ulama tentang ziarah kubur ini, jika ada seorang wanita yang melakukannya, maka dia cukup hanya menyampaikan doa saja. Ditadzakkurul akhirat, dan juga untuk mengingat akhirat, mengingat kematian. Itu tujuannya ziaratul kubur. Ini adalah ziaratul kubur masru'ah, yang disyariatkan. Jika dia ingin berdoa, maka dia berdoa kepada seluruh ahlul kubur. Maka dia berdoa kepada seluruh ahlul kubur. Tidak mengkhususkan. Kalaupun dia mengatakan Allahumma firli abi, ya Allah ampunilah untuk orang tuaku, ampunilah orang tuaku, maka itu diperbolehkan. Ya Allah ampunilah kedua orang tuaku, itu diperbolehkan. Kalaupun itu terjadi seorang wanita. Dan kemudian ada batasan-batasan dalam syariat. Ya memang dalam syariat itu terkadang laki-laki dikhususkan, wanita itu tidak. Seperti mengantar jenazah. Mengantar jenazah itu khusus untuk laki-laki. Khusus untuk laki-laki. Sebagaimana hadis dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, kunna nuhina an ittiba'il janazah walam yu'zam alaina. Kami dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti jenazah. Mengikuti jenazah, mengantar jenazah. Akan tetapi kami tidak
yu'zam. Ini yu'zam ini berselisih para ulama. Ada yang mengatakan kami tidak diwajibkan, kami tidak dibolehkan, dan seterusnya. Yang jelasnya mengantar jenazah itu dikhususkan bagi laki-laki. Ada amalan-amalan yang khusus memang dikhususkan bagi laki-laki dan perempuan tidak dikhususkan. Seperti amalan di hari Jumat, Yaumul Jum'ah masalan, wajib bagi laki-laki. Adapun perempuan maka tidak ada kewajiban baginya. Bahkan tidak disunnahkan untuk dia ikut salatul Jum'ah seperti itu. Itu adalah amalan-amalan yang terkadang memang dikhususkan bagi seorang laki-laki. Ini adalah hal-hal yang disyariatkan, berdoa untuk mereka, maka itu diperbolehkan. Kemudian ada yang kedua, keadaan manusia berziarah kubur ini, ada yang melakukan perkara yang tidak disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya dia membaca Al-Qur'an di sisi kuburan. Ini tidak disyariatkan, menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang seperti ini jatuh dalam permasalahan yang baru di dalam syariat. Kemudian yang lainnya adalah dia mengusap-ngusap kuburan, menyirami kuburan. Ini tidak diperbolehkan dalam syariat. Menaburkan bunga, dan ini perbuatan ini ternyata perbuatan orang-orang kafir yang kaum muslimin mengikutinya. Amat disayangkan kaum muslimin itu mengikuti kebanyakan orang-orang kafir. Itulah pentingnya kita mempelajari akidah, karena ini berkaitan dengan akidah kaum muslimin. Karangan bunga, memberikan bunga di kuburan, menyiramnya, kemudian menaburkan bunga, mengusap-ngusapnya, mengambil batunya, ini adalah hal-hal yang tidak disyariatkan, bahkan menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian para ulama mengatakan wa hadza wasail ila syirk. Ini sarana-sarana untuk menuju sampai kesyirikan, menghantarkan kepada kesyirikan. Maka tidak boleh dia melakukan hal-hal yang demikian. Cukup ziarah kubur bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian itu simple. Mendatanginya, kemudian bersalam kepadanya, salam, kemudian berdoa untuknya dan mengingat kematian. Hanya 4 perkara saja, selebihnya tidak ada, selebihnya tidak disyariatkan. Hanya 4 perkara seseorang itu disunnahkan untuk berziarah kubur. Disunnahkan untuk berziarah kubur. Yang pertama harus diingat. Yang pertama adalah mengingat kematian, kemudian dia salam, kemudian mendoakan. Dia salam dan mendoakan. Itulah tujuannya daripada ziaratul kubur. Adapun selebihnya tidak ada syariat apapun. Tidak ada syariat apapun. Oleh sebab itulah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jangan sesekali kita melakukan amalan di dalam agama yang tidak ada tuntutannya. Jangan kita sekali melakukan amalan di dalam agama yang kita tidak mengetahui dalilnya, sumbernya dari Al-Quran maupun dari Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pentingnya mempelajari agama ini agar kita tidak menjadi orang-orang yang ikut-ikutan. Karena setiap amalan, perbuatan yang baik, perbuatan yang jelek itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibiarkan begitu saja manusia mengucapkan, manusia melakukan, dibiarkan begitu saja, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban terhadap apa yang mereka lakukan, baik yang baiknya maupun yang buruknya. Kemudian di antaranya adalah yang bisa menghantarkan kepada sesuatu yang melanggar daripada syariat, tabarruk, minta berkah. Meminta berkah ini sering, apalagi dibilang ini orang soleh dan seterusnya. Tidak ada para sahabat Nabi SAW ketika Nabi SAW meninggal itu para sahabat datang ke kuburan Nabi meminta berkah. Tidak ada. Apa yang ada pada Nabi telah terputus. Apa yang ada pada Nabi telah terputus. Tinggallah sunnah-sunnah Nabi SAW yang diamalkan, ucapan dan perbuatannya. Ucapan dan perbuatannya dari hadis Nabi SAW. Adapun datang meminta kuburan Nabi, ini tidak dibenarkan. Bahkan Nabi SAW bersabda,
dia berdoa, Allahumma la taj'al qabri awsanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sesuatu yang diibadahi. Sesuatu yang diibadahi. Janganlah engkau jadikan kuburanku itu sesembahan yang diibadahi setelah meninggalku. Nah, oleh sebab itu Nabi SAW melanjutkan, la'anallahu alladzina ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat untuk ibadah, tempat sujud, tempat untuk dimintai doa. Tidak ada sahabat sekalipun itu meminta-minta ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau mau dilihat, Nabi itu adalah yang paling mulia di antara seluruh manusia. Ini tujuannya tabarruk, tidak boleh tabarruk minta berkah. Dia minta apalagi namanya keberkahan ke kuburan tersebut. Kemudian ihda'ats tsawab. Nah, ini juga diperselisihkan oleh para ulama, mengirim pahala. Mengirim pahala ini diperselisihkan oleh para ulama. Kalau dia mendoakan, maka itu masyru'. Adapun mengirim pahala, misalnya saya membaca Al-Qur'an di kuburan untuk pahalanya si mayit atau orang-orang yang sudah meninggal ini, maka ini tidak disyariatkan. Tapi berdoa untuk mereka itu disyariatkan. Berdoa untuk mereka, ya Allah, luaskanlah kuburan mereka, jauhkanlah mereka dari azab kubur. Maka itu diperbolehkan. Oleh sebab itu dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada seseorang yang baru meninggal, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fas'alillah, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ud'u li akhikum, berdoalah untuk saudara kalian tersebut, fa innahu yus'al, maka sesungguhnya dia sekarang itu ditanya. Maka doa yang ada, yang masyru', yang disyariatkan itu ketika orang baru dikubur, maka kita berdoa, Allahumma tsabbithu, Allahumma tsabbithu, Allahumma tsabbithu, ya Allah, kokohkanlah ia dalam menjawab pertanyaan. Ya Allah, kokohkanlah ia dalam menjawab pertanyaan. Ya Allah, kokohkanlah ia dalam menjawab pertanyaan. Agama itu simple. Agama itu sangat simpel sekali, tidak sulit. Sebenarnya agama itu tidak sulit. Kalau agama itu ada seseorang membuat sulit agama tersebut, maka dia akan terkalahkan olehnya. Kemudian wabina alaiha, dan Rasulullah SAW itu melarang untuk membangun di atas kuburan bangunan. Itu hadisnya jelas, sebagaimana datang dari Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Muslim dari hadis Jabir, kata Nabi SAW, kata Jabir radhiyallahu anhu, naha Rasulullah SAW an yujassisal qubur an ya'kida 'alaiha, atau an yaq'uda 'alaihi, an yubna 'alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang seseorang itu mengapuri, mengecat kuburan, mengecat dan seterusnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang itu duduk di atas kuburan. Duduk, kalau kita kadang ziarah itu bukan duduk lagi, diinjak-injak. Ini karena ketidaktahuan kita. Itu kuburnya diinjak-injak saja. Dia tidak mau lewat di celah-celahnya, diinjak saja, dilangkai saja. Orang-orang yang sudah meninggal, nanti satu saat insyaallah kita akan bahas tentang ahkamul janaiz. Kita lagi persiapan untuk merangkum ahkamul janaiz. Itu nanti akan diterangkan bahwasanya kuburan itu butuh dimuliakan, seperti tidak dikencingi. Karena orang yang mengencingi kuburan, maka dia akan terkena lepra. Nabi SAW mengatakan orang yang mengencingi kuburan, dia akan terkena lepra. Seperti itu. Duduk di atasnya itu dilarang, karena tetap harus dimuliakan. Bukan berarti dimuliakan itu dia diibadahi, diminta, bukan. Tapi dimuliakan itu tidak diganggu dan seterusnya. Kemudian dibuat tanda. Nabi SAW itu melarang untuk duduk di atasnya. Kemudian Nabi SAW melarang untuk membangun di atas kuburan.
Kalau kita sampai sekarang itu mewah sekali. Sebenarnya membangun kuburan ini adalah perbuatan orang-orang kufar, perbuatan orang-orang kafir. Yang kaum muslimin melihatnya itu baik. Nah, ternyata itu pelanggaran syariat. Nah, sekarang oleh sebab itulah, karena saking megah-megahnya bangunan kuburan itu, akhirnya orang kalau berziarah kubur itu takut. Iya kan? Coba aja dari anak-anak kita disuruh berziarah kubur di malam hari, mana ada yang mau? Takut dia. Atau bahkan kita, sebagian anak-anak kita di siang hari keadaan sepi, dia disuruh berziarah kubur itu dia takut, karena melihat bangunannya aja dia takut. Seperti itu. Oleh sebab itulah, dari hal yang demikian itu dilarang oleh Nabi SAW. Akan tetapi ya sekalian jamaah, membuat tanda untuk kuburan itu yusra, masru'un, disyariatkan. Seperti membuat tanda bahasanya memberikan batu di atasnya, ini adalah kuburan, itu disyariatkan. Itu disyariatkan. Dan memberikan gundukan seperti punuk unta itu juga disyariatkan. Memberikan batasan sekelilingnya itu juga disyariatkan, menandai bahasanya itu adalah kuburan. Tapi yang dilarang adalah membangunnya. Sampai bahkan orang-orang yang dianggap mulia, orang-orang yang dianggap mulia di Indonesia, ketika ada yang meninggal itu dibuatkan kayak rumah lagi. Bangunannya seperti rumah. Bahkan mereka tidak sungkan-sungkan untuk sujud ke situ, na'udzubillah, untuk sujud berjalan ke kuburan tersebut. Ini hal-hal yang dilarang oleh Nabi SAW. Ini kita menyampaikan para jamaah sekalian, ini hadis Nabi, bukan dari kita, bukan dari pribadi, tapi Nabi SAW yang mengatakan hal demikian. Jangan dikira bilang ini Ustadz asal sembarangan saya melarang sana melarang sini. Bukan. Ini adalah hadis Nabi SAW yang kita sampaikan. Tidak mungkin kita mau berdusta atas Nabi SAW. Lihat ancaman Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku, siapa yang mengucapkan mengatasnamakan diriku secara sengaja, maka siapkanlah tempat duduknya di dalam api neraka. Itu ancamannya. Maka sesuatu hal-hal yang kita ketahui dari Nabi SAW, jangan kita mengatakan itu adalah ucapan-ucapan kita, atau kita mengada-ngada mengatasnamakan Nabi SAW. Karena itu adalah ancamannya api neraka. Bahkan dari hadis Jabir yang lain diriwayatkan Imam Tirmizi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuktaba alai. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seseorang menulis di kuburan, kuburan. Iya, kayak kita ya, namanya Muhammad bin ini, Abdurrahman bin ini. Iya kan? Itu dilarang sebenarnya. Nabi SAW melarangnya. Coba lihat siapa yang bapak-bapak yang pernah haji dan umroh, ibu-ibu yang pernah haji dan umroh. Ada yang pernah haji dan umroh? Hah? Belum ada? Sudah ada? Alhamdulillah kalau sudah ada. Kalau belum ada, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk beribadah haji dan umrah kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Yang sudah ibadah haji dan umrah, berziarah ke Baqi, itu sama sekali tidak ada alamat-alamat, tanda-tanda khusus ditulis namanya, bahkan dibangun. Yang ada itu adalah hanya tanda alamatul kubur, tanda kuburan saja. Bahkan kuburannya Ibnu Abbas radhiyallahu an, kuburan-kuburan yang di depan yang pernah masuk ke Baqi itu, kalau dia masuk ke depan itu ada kuburan yang dijaga di situ, itu tidak ada nama-nama di situ, tidak dituliskan nama-nama padanya. Nah, oleh sebab itu larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita khawatir tidak diketahui bahwasanya ini orang tuanya ini, itu tidak ada masalah. Itu nggak ada masalah sebenarnya. Kalau kuburan orang tua, misalnya kuburan orang tuanya tidak diketahui dan itu sudah dikubur, dia tahu kuburnya di sini, itu tidak ada masalah. Dia doakan saja orang tuanya. Coba lihat di Baqi, dari sahabat, zaman sahabat itu, sahabat terdahulu, berapa banyak sahabat
Dari 1400 tahun yang lalu, berapa orang yang dikuburkan di Baki? Itu jutaan orang, mana dikenal? Siapa yang mengenal di antara kuburan-kuburan? Mana ditahu siapa orang-orangnya di dalam? Bahkan dalam kubur itu terkadang dalam satu liang kubur itu 3 atau 4 jenazah yang ada di dalamnya. Iya kan? Satu kuburan itu, satu lubang kubur itu terkadang 3-4 jenazah yang ada di dalamnya. Mana dia tahu saking banyaknya orang-orang yang sudah dikuburkan. Seperti itu bukan permasalahan yang wajib. Bahkan itu pelanggaran syariat. Seseorang menulis di atas kuburan, itu dilarang oleh Nabi SAW. Bukan saya, sekali lagi Bapak dan Ibu, bukan saya, tapi Nabi SAW melarangnya. Nabi SAW melarangnya. Tidak masalah tidak dikenal manusia, tapi yang jadi masalah kalau dia tidak dikenal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang jadi masalah. Kalau dia tidak dikenal oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alamatu tanda-tanda adalah orang-orang yang diazab tentunya. Tanda-tanda adalah orang-orang yang diazab. Kemudian yang tidak disyariatkan juga mereka menjadikan kuburan itu tempat-tempat untuk ibadah. Tempat-tempat untuk sholat. Ada kuburan dibangun kemudian dia beribadah di situ. Beribadah di situ sebagaimana siapa yang pernah ke Surabaya, Pak? Tempatnya jamaah Ampel di sana. Di mana? Bukan. Ada yang di Ampel. Itu kuburan di situ. Mereka sampai sholat di situ, di kuburan situ. Itu banyak sekali hal-hal yang demikian yang melanggar daripada syariat. Kemudian yang dilarang juga ziaratul kubur, itu bersungguh-sungguh untuk berziarah kubur. Bersungguh-sungguh untuk berziarah kubur. Misalnya kita di Makassar ingin hanya tujuan kita untuk berziarah kubur ke mana? Ke Pindrang contohnya. Itu tidak dibenarkan dalam syariat. Tapi kalau dia berada di Pindrang, kemudian dia mau berziarah, itu silahkan saja mau berziarah. Tapi dilarang untuk bersungguh-sungguh rihlah. Hanya sekedar safar untuk berziarah kubur. Ini tidak disyariatkan. Sebagaimana seseorang ketika umrah itu tidak disyariatkan untuk dia bersungguh-sungguh ziarah ke kubur Nabi SAW. Akan tetapi ketika dia berada di sana, dia ingin berziarah kepada kubur Nabi, itu diperbolehkan. Tujuannya kan di sana umrah kan, bukan tujuannya untuk berziarah kubur Nabi SAW. Karena tidak ada ahlul Madinah. Sekali lagi, bapak-bapak dan ibu-ibu coba lihat yang pernah umrah dan haji. Tidak ada ahlul Madinah yang bersungguh-sungguh mereka itu berziarah kubur ke kuburan Nabi. Tidak ada. Yang ada kita dapatkan adalah orang-orang luar semua. Orang-orang luar dari Makkah dan Madinah. Orang-orang luar dari Makkah dan Madinah yang mereka bersungguh-sungguh untuk berziarah kubur ke kuburan Nabi SAW. Itu tidak didapatkan dari mereka. Maka itu tidak disyaratkan. Tapi apabila dia ke Masjid Nabawi, dia ingin berziarah, itu cukup berziarah sekali saja, sudah yakfi. Dia menyampaikan salam kepada Nabi, Abu Bakar dan Umar, itu sudah selesai. Itu cukup seperti itu. Tidak ada yang khusus untuk seseorang bersungguh-sungguh padanya. Ini harus kita memahami hal-hal yang seperti ini. Kemudian dari perkara yang demikian, apa-apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Ini perkara yang tidak disyariatkan. Bahkan hal-hal yang baru di dalam agama yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian yang ketiga adalah ziaratul kubur syirkiyah. Berziarah kubur tapi dalam bentuk kesyirikan. Wa hadhihi yunafi kamalut tauhid. Ini menghapus seluruh kesempurnaan tauhid, maka tidak ada tauhid baginya. Terhapus seluruh amalannya, mulai dari yang awal sekali dia beramal sampai dia sekarang terhapus amalannya. Maka sia-sia dalam dia beramal. Itu menafikan tauhid. Itu ziarah kubur dalam bentuk kesyirikan. Yang pertama adalah dia datang ke kuburan untuk meminta kepada ahlul kubur dan meminta
Dia meminta kepada orang-orang soleh yang ada kuburan tersebut agar dilapangkan rezekinya, agar minta diberikan kesembuhan, agar minta diberikan pertolongan. Yang seperti ini adalah kesyirikan. Seperti ini kesyirikan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa idza sta'anta fasta'in bil Nabi sallallahu alaihi mengatakan fa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kalian ingin mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sa'alta fas'alillah. Apabila kalian ingin minta kepada Allah, apabila mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu sekalian jamaah sekalian, ini penting. Karena banyak orang-orang yang masih memiliki kepercayaan dalam hatinya untuk meminta ke kuburan datang. Padahal dia tidak tahu yang di kuburan ini orang-orang yang diadab. Bahkan dia lebih selamat daripada orang-orang yang di kuburan tersebut. Justru dia meminta kepada ahlul kubur. Banyak yang seperti itu. Dia menganggap ternyata orang itu soleh, ternyata orang itu bukan soleh. Bahkan dia lebih baik daripada orang tersebut. Hanya penampakannya di masa hidupnya dia teranggap soleh, tapi banyak penyimpangan agama yang dia lakukan seperti itu. Seperti berdoa selain Allah Subhanahu wa taala, mohon pertolongan, minta pertolongan dalam keadaan genting, kemudian tawaf di sisi kuburan, sebagaimana yang terjadi terhadap orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah. Karena pertama kali yang melakukan amalan-amalan kesyirikan dalam kaum muslimin yang mereka membangun kuburan adalah orang-orang Syiah, orang-orang Rafidah. Sekali lagi, orang-orang Rafidah itu pertama kali yang mereka membangun kuburan. Bangunan besar ya, seperti itu. Kemudian menyembelih untuk kuburan itu dilarang. Dia menyembelih, saya sembelih sesembahanku ini untuk kuburan yang ada di sini, itu tidak dibenarkan. Sama halnya bapak-bapak dan sekalian, ada orang yang meninggal. Ini masih terjadi di kalangan kita. Ada orang yang meninggal, itu sempat-sempatnya dia sembelihkan ayam dulu, baru diantar jenazahnya. Kan seperti itu kan? Biasa yang terjadi. Adat istiadat orang-orang Sulawesi biasa. Ketika ada orang meninggal, mau diantar jenazahnya ke kuburan itu disembelihkan dulu ayam. Ini bagian kesyirikan, tidak dibenarkan. Kata mereka ini adalah pengganti daripada orang yang meninggal tersebut. Mana mungkin manusia digantikan dengan hewan? Akalnya di mana? Itu suatu kemustahilan. Yang mulia itu diganti dengan binatang. Ini bagaimana cara pola berpikirnya? Secara akal naluri saja itu bertentangan dengan syariat. Apalagi kalau secara syariatnya seperti itu. Manusia itu sangat mulia daripada binatang. Mau direndahkan, katanya digantikan untuk pengganti orang yang sudah meninggal. Na'udzubillah, la haula wala quwata illa billah. Kemudian terus, apakah ketika ada seseorang yang melihat seperti ini dia harus pergi darinya? Harus dia pergi, karena itu kesyirikan. Kalaulah terjadi musibah pada saat itu, maka dia terkena padanya. Harus dia meninggalkan. Tidak boleh dia ikut di dalamnya. Bahkan untuk mengantar jenazahnya pun jangan dia mengantarkan, karena mereka melakukan kesyirikan di situ. Kemudian wan nazar, bernazar. Kalau saya selamat, saya akan bernazar ke kuburan si fulan. Atau dia datangi kuburan tersebut, saya bernazar untukmu kalau saya haji atau saya lagi umroh. Ini tidak dibenarkan di dalam syariat. Bernazar untuk kuburan ini kesyirikan, syirkul akbar, mukhrijum minal millah, mengeluarkan dari agama. Tapi apakah orang yang melakukan kesyirikan itu tidak diampuni? Kalau dia tidak bertobat, maka tidak diampuni dosanya. Tidak diampuni dosanya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha."
Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa selain syirikan. Kalaupun meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri, meskipun dia membunuh, selain daripada kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala mengampuni bagi siapa yang dikehendakinya. Namun apabila dia bertobat, benar-benar bertobat, dia telah mengakui kesalahannya, dia bertobat, dia tidak mengetahui itu adalah bagian kesyirikan, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia ketahui itu adalah kesyirikan tapi dia bertobat pada akhir hayatnya, maka insyaallah Allah akan terima taubat tersebut. Insyaallah Allah akan terima taubat tersebut, dan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala perkara demikian. Karena dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi itu diterangkan, kata Allah Subhanahu wa taala, fastaghfiruni innakum tukhti'una fil laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Sesungguhnya kalian hamba-hambaku itu melakukan dosa siang dan malam. Pasti melakukan dosa siang dan malam. Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin kalian tidak melakukan dosa siang dan malam. Maka mintalah ampun kepadaku, maka aku mengampuni seluruh dosa. Aku mengampuni seluruh. Dari hadisul qudsi ini menunjukkan bahwasanya seluruh dosa, bahkan kesyirikan sekalipun, kalau dia pernah melakukannya kemudian dia bertobat, maka dia antara dia dengan Allah, insyaallah Allah akan menerima taubat orang yang bertobat. Kenapa seseorang melakukan dosa siang dan malam? Itu pasti karena lalai saja mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu bagian daripada dosa. Kita main HP 5 menit tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu bagian daripada dosa. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala ketika menjelaskan tentang hadis tentang keluar WC, seseorang keluar WC, gufronak, ya Allah kami meminta ampunan Engkau. Kata beliau, cukuplah seseorang itu berdosa, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang mereka ketika di dalam WC dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia keluar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup itu yang membuat diri dia berdosa, kemudian dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada enggak orang yang berzikir dalam WC? Tidak ada kan? Tidak ada orang yang berzikir dalam WC. Kecuali kalau orang tersebut apa? Dalam keadaan orang yang terancam ingin dibunuh, maka diperbolehkan ketika tidak ada tempat sholat kecuali di WC, maka dia boleh sholat di WC. Dia boleh sholat di WC karena agamanya terancam dan dia ingin dibunuh. Dalam perkara yang haram itu dibolehkan dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat. Ini pernah ditanyakan oleh salah seorang dari orang-orang yang saudara kita kaum muslimin yang mu'allaf di Amerika. Dia masuk atau di negara barat sana, dia masuk Islam yang tidak ada mengetahuinya kecuali dirinya sendiri, hanya Allah Subhanahu wa taala dan dirinya. Kemudian dia ingin ibadah kecuali dia berada di dalam WC, tidak ada yang mengetahuinya. Maka para ulama memberikan rukhsah untuknya karena terancam agamanya. Kemudian yang terakhir, al-wasailu laha ahkamul maqasid, dan sarana itu dihukumi maksud dan tujuannya. Kalau sarananya dia melakukan kesyirikan, maka sarana yang dipergunakan seperti naik motor, dia ingin ke kuburan minta-minta, maka perjalanan dia naik motor dan seterusnya itu adalah sarana-sarana untuk perkara yang haram, maka dosa-dosa dia ada padanya. Seperti dia berdoa itu ketika doanya meminta kepada orang-orang yang sudah meninggal, maka ini bagian daripada kesyirikan. Itu maksud dan tujuan, akan dihukumi dan kesyirikan meskipun dia menganggap sesuatu itu baik. Wa kullu zari'atin ila syirk fi ibadatillahi au ibtida'i fid din yajibu sadduha. Setiap jalan yang menuju kepada kesyirikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan, atau membuat perkara yang baru di dalam agama ini, wajib dia menutup jalan tersebut. Tidak boleh dia membuka jalan tersebut, harus dia tutup. Kemudian fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap sesuatu yang baru dalam agama itu dicela.
dan sesuatu yang dicela itu pasti kesesatan. Sesuatu yang dicela itu pasti kesesatan. Wallahu taala alam. Ya, silakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu jika ingin ada yang bertanya. Ya, Masya Allah, jemaah sekalian, tadi ternyata kalau kita berziarah itu tentunya punya adab-adab tersendiri yang disampaikan oleh Ustaz. Kita berziarah itu tentunya ada adab-adabnya yang kemudian kita perhatikan bersama. Dan tadi juga disampaikan bahwa banyak kemudian walaupun kita cinta kepada orang tersebut, kemudian kita mengabdikan namanya di batu nisan, itu ternyata belum diperbolehkan begitu. Iya, oleh karenanya mungkin jamaah sekalian, saya lihat ini sudah banyak yang ingin bertanya, apalagi ini terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, mungkin bagi ibu-ibu dan bapak-bapak, ya saya persilakan. Ya, silakan. Ya, kalau tidak mungkin saya dulu Ustaz. Ya, silakan. Ya, tadi menarik Ustaz terkait dengan tidak boleh adanya transfer pahala kepada orang yang sudah meninggal. Pertanyaan saya Ustaz, bagaimana dengan orang yang mempadatkan hajinya? Karena membadatkannya kepada orang yang sudah meninggal. Itu yang pertama. Yang kedua, biasa di dalam ziarah kubur itu karena dia mencintai orang tersebut, dia malah membersihkan kuburan orang tersebut sampai rumput-rumput yang ada di atas kuburan tersebut dibersihkan hingga kuburannya menjadi gundul, Ustaz. Nah, pertanyaan saya pernah membaca ada hukum yang melarang untuk mencabut rumput-rumput yang hijau di atas kuburan. Bagaimana itu, Ustaz? Ya. Yang pertama tentang orang yang berhaji. Orang yang berhaji menghajikan orang-orang yang sudah meninggal, maka itu disyariatkan. Datang hadisnya dari Nabi SAW, ada seorang wanita, dalam sebuah riwayat laki-laki dan sebuah riwayat wanita, itu mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, dulu ibuku di masa hidupnya ingin berhaji, sekarang dia sudah meninggal, bolehkah aku menghajikan? Maka Nabi SAW mengatakan, maka hajikanlah. Maka hajikanlah dia. Maka sahabat tersebut menghajikan orang tuanya. Para ulama menyebutkan amalan ini khusus bagi haji saja, karena tidak disebutkan amalan-amalan yang lain kecuali haji. Tidak ada amalan-amalan lain kecuali haji. Maka orang-orang yang belum haji dari orang tuanya, kalau dia orang tuanya dahulu berniat ingin berhaji, maka dia hajikan. Wajib bagi ahli warisnya. Sekali lagi ya, wajib bagi ahlul warisnya, bukan orang lain. Yang jadi masalah sekarang itu adalah yang menghajikan, banyak orang-orang mengiklankan untuk haji badal. Ini sebenarnya keliru sebenarnya. Haji badal yang orang lain menghajikan. Yang menghajikan adalah ahlul warisnya, keturunannya. Itu yang menghajikan. Dan inilah pendapat yang paling benar dan paling berhati-hatinya. Adapun memang ada silang pendapat di antara para ulama tentang mengirim pahala. Sebagian itu membolehkan. Namun pada dasarnya dari hadis inilah para ulama mengkiaskan dari ibadah-ibadah yang lainnya, seperti sedekah. Bersedekah tujuannya untuk temannya, tujuannya untuk sahabatnya. Ya, semua sebenarnya itu butuh dalil. Mana dalilnya? Karena ini adalah ibadah. Bukan berarti kita membantah ulama tersebut. Kan kita juga punya ulamanya, bukan seperti itu. Tapi mana dalilnya yang menunjukkan perkara demikian? Kalau ada dalilnya kita akan ikuti. Karena agama ini dengan petunjuk. Sekali lagi, agama ini dengan petunjuk Nabi SAW. Bukan mengada-gadakan, bukan ucapan ulama ini dan itu, bukan. Meskipun ini ada silang pendapat, ya, saya mengatakan ini adalah silang pendapat di antara para ulama
memberikan hadiah pahala kepada orang yang sudah meninggal. Meskipun di sana ada yang mengatakan itu diperbolehkan, tapi kita lebih berhati-hatinya bahwasanya dari keturunan-keturunannya itulah yang akan memberikan dia pahala. Ketika keturunannya itu melakukan kebaikan, maka kedua orang tuanya mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala si anak. Ketika anak itu bersedekah, maka orang tua mendapatkan apa? Pahala daripada sedekah si anak tanpa mengurangi pahala si anak. Itulah dikatakan rajulun shalih yad'ulah, seorang anak yang saleh mendoakan orang tuanya. Mendoakan orang tuanya bukan hanya sekedar doa saja, tapi amalan daripada si anak itu akan mengalir pahalanya kepada kedua orang tuanya tanpa mengurangi pahala si anak. Tanpa mengurangi pahala si anak. Anak berhaji, kemudian yang terakhir kalau anaknya menghajikan orang tuanya karena itu disyariatkan, maka hendaknya si anak tersebut menghajikan orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah tentang membersihkan rumput. Membersihkan rumput. Memang Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala itu melarang membersihkan mencabut-cabut yang ada pada kuburan tersebut. Dikhawatirkan ada ta'alluq kesyirikan padanya. Ada ikatan terhadap kuburan tersebut untuk dirinya. Tapi sebagian para ulama itu boleh saja dibersihkan sekitarnya agar menandai bahwasanya ada kuburan di situ. Kalau rimba sekali nanti orang tidak tahu. Kalau rimba sekali orang tidak mengetahui, nanti orang kencing di situ, orang buang hajat di situ dan seterusnya. Atau orang-orang membuang sampah di situ. Sementara kuburan itu butuh juga dimuliakan. Maksudnya dimuliakan ini bukan disembah tapi dibersihkan agar orang mengetahui bahwasanya itu adalah kuburan. Karena orang-orang yang dikubur itu butuh juga dimuliakan. Tidak boleh buang hajat padanya, membuang kotoran di kuburan tersebut, tidak. Tapi hanya sekadar diketahui bahwasanya itu adalah kuburan. Wallahu taala alam, seperti itu. Iya, silakan jika ada yang ingin bertanyakan lagi. Ya, jazakallahu khairan. Ya, mungkin masih ada yang ingin bertanya. Karena mengingat waktu, mungkin satu pertanyaan. Ya. Ya. Sudah. Terima kasih kepada sudah sekali. Terkait juga ada dari Malik terkait kenapa bikin ayat karena supaya kuburan itu ada mungkin seharusnya tidak ada apakah itu kemudian juga nanti karena pada saat beliau kuburan ada yang menangis bisa sebelumnya dan meletakkan ke rumah Yesus ke rumah agar bertanya dari kadang-kadang dari hadisnya agar beliau rumah itu yang bahasa itu tasbih atau apa sebenarnya sehingga mendoakan atau di pagi itu dikatakan suaranya sehingga sekarang itu dikiaskan dengan bunga-bunga karena yang bahasa juga sehingga ini juga itu dikiaskan karena ada dalam rumah ada juga beberapa bisa kelapa misalnya bisa kita lakukan itu juga dihadirkan biasanya bisa dengan bunga-bunga itu disamakan bagaimana melakukan ekstras dan kemudian yang terus ini banyak daerah kuburan itu ada di Karang Masjid ekstras karena seorang muslim pada tidak bangsa kekanasan kekalahan itu bagian dari masjid yang harus kita jaga. Apakah kalau dia di masjid itu bisa tetap sholat di situ atau apakah kalau kita tindakan kuburannya kita masjid di daerah itu kuburannya masih di depan masjid. Yang dibawa lagi saya sendiri
segala sesuatu berbeda dari kampung di belakang itu ada timbunan tapi di luar dari masuk ke dalam masjid. Yang pertama, banyak sekali pertanyaannya. Yang pertama itu berkenaan dengan menyiram kuburan. Ya, menyiram kuburan, katakan untuk Adam. Sekarang siapa yang melakukan perbuatan tersebut, menyiram kuburan? Adakah pendahulunya? Adakah Nabi SAW, riwayat dari Nabi SAW untuk menganjurkan menyiram kuburan? Sama sekali tidak didapatkan dari hadis sahih. Nabi SAW melakukan itu, para sahabatnya dan orang-orang setelahnya, kecuali orang-orang belakangan, orang-orang awam yang melakukan demikian. Dan ini kepercayaan, tidak tahu datangnya dari mana kepercayaan tersebut. Sama sekali tidak diterangkan adanya syariat menyiram kuburan. Bahkan ini sesuatu yang baru, melanggar dari sunnah Nabi SAW, menyelisih sunnah Nabi SAW. Nabi SAW tidak pernah melakukan hal demikian. Para sahabatnya, orang-orang terbaik setelahnya dan setelahnya, 3 generasi sahabat dan setelahnya, para a'immah, para ulama itu tidak pernah melakukan demikian. Sekarang siapa yang melakukannya? Karena yang bagian seperti itu ada bagian daripada agama. Agama itu butuh petunjuk. Siapa yang memberikan petunjuk? Siapa yang memberikan petunjuk? Maka sama sekali tidak ada dasarnya dari Nabi SAW tentang menyiram kuburan. Dari hadis yang sahih itu kita tidak dapatkan. Kemudian yang kedua, tentang menaburkan bunga. Ini dikiaskan kisah Nabi SAW yang Nabi SAW itu mendengar 2 orang yang diazab. Nabi SAW menancapkan pelapa kurma. Menancapkan pelapa kurma. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, mengapa engkau melakukan demikian? Maka Nabi SAW mengatakan, sungguh aku mendengar keduanya itu sedang diazab. Maka Nabi SAW menancapkan pelapa kurma tersebut untuk mengeringankan daripada azab mereka. Kata Nabi SAW, sebabnya adalah yang satunya yamshi ala namimah, yang satunya dia berjalan di atas adu domba, ghibah adu domba. Itu yang satunya, karena sebabnya dia diadab. Kemudian yang satunya karena dia kalau kencing tidak bersih, dia sembrono, kencing berdiri. Iya, asal kencing saja. Apalagi orang-orang yang pakai celana, maaf ya bapak dan ibu, itu harus perhatian terhadap air kencing tersebut. Karena sebab seseorang diadab itu sebab air kencingnya tidak bersih. Dia pakai ibadah, dia pakai sholat, itu diperhatikan. Kemudian mereka kiaskan dengan ini. Ini khusus perbuatan Nabi, tidak boleh dikiaskan yang lain. Setelah itu Nabi SAW tidak pernah melakukannya, hanya 1 kali tersebut. Dan itu juga menunjukkan bahwasanya Nabi SAW itu memiliki mukjizat dari perkara yang demikian diperdengarkan orang-orang yang diazab dalam kuburnya. Dan tidak boleh dilakukan. Para sahabat tidak melakukannya. Tidak ada sahabat satupun yang melakukan demikian kecuali Nabi. Dan Nabi SAW melakukan itu cuma sekali saja. Kemudian dia kiaskan lagi, lah itu kan perbuatan Nabi itu diikuti oleh umatnya. Siapa yang melakukan dari setelah Nabi, dari sahabat? Tidak ada yang melakukannya. Kemudian apakah kita mengetahui bahwasanya orang ini diazab atau tidak, sehingga kita menaburkan bunga? Berarti orang-orang yang ditaburkan bunga padanya, kalau secara logikanya berarti orang-orang yang diazab semua kan? Masa kita berpikiran seperti itu? Berarti orang-orang ini orang-orang yang diazab semua. Tidak mungkin. Dari mana kita tahu dia diazab atau tidak? Dan itu adalah perbuatan khusus bagi Nabi SAW. Khusus bagi Nabi. Jelas Pak ya? Yang terakhir tentang apa tadi Pak? Oh, kuburan, Salat menghadap kuburan yang dilarang, yang para ulama sepakat padanya, adalah dilarang salat, tidak sah salatnya di masjid yang ada kuburan di dalamnya. Bangunan masjid baik di samping maupun di belakang maupun di depan itu tidak sah salatnya. Tidak sah salatnya bagi orang yang salat
di mana masjid itu ada kuburan di dalamnya. Seperti di terasnya kiri kanan atau depannya muka belakang itu dilarang masuk dari bangunan masjid. Yang diperselisihkan oleh para ulama adalah yang di luar masjid yang menghadap kiblat. Masjid yang menghadap kiblat. Para ulama sebagian melarang karena dia menghadap kiblat. Di depan kiblat kuburan tersebut, kecuali ada dinding pemisah atau ada jalan yang memisahkan antara kuburan dan masjid tersebut, maka itu diperbolehkan. Kalau ada dinding pemisah, maka itu juga diperbolehkan. Ada dinding pemisah. Kadang seseorang mengatakan, loh kuburan Nabi kan di dalam Masjid Nabawi. Iya kan? Kuburan Nabi di dalam Masjid Nabawi. Iya, yang pernah umrah ya. Siapa yang pernah berziarah ke sana? Hah? Ada yang pernah berziarah ke sana? Pernah, Pak? Iya. Di kuburan Nabi itu masuk dalam wilayah masjid kan? Tapi dalam masjid itu ada dinding. 3 dinding itu, Pak. Dinding kubur itu sendiri, kemudian ada dinding yang batasan yang orang-orang ahlu sufa, kemudian ada tembok ya di belakang orang sholat. Itu tidak ada para ulama bersepakat bahwasanya itu masuk bagian daripada masjid. Bahkan tahun 94 Hijriah, ya, 94 atau 95 pertama kali diperluas Masjid Nabawi, kemudian masuk dalamnya hijr rumah Aisyah, kamar Aisyah radhiyallahu anha, maka sebagian itu pada generasi tabi'in, di antaranya Said Ibnu Musayyab, itu mengingkari perbuatan tersebut, memasukkan perluasan masjid itu kamar Aisyah, hingga di kamar Aisyah itu di situ kuburan Nabi SAW. Mereka mengingkari, para ulama mengingkarinya. Namun oleh sebab itu mereka memberikan batasan dinding agar terpisah tempat orang sholat dan terhadap kuburan Nabi SAW. Ini yang dijawab oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ada 4 jawaban. Kemudian kuburan Nabi itu kan di belakangan. Sudah ada masjid, baru kuburan Nabi SAW. Dan Nabi SAW yang meletakkan masjid tersebut. Tidak mungkin orang-orang membongkar masjid tersebut karena Nabi yang meletakkannya. Kan seperti itu. Maka oleh sebab ini adalah bantahan bagi orang-orang berdalil bahwasanya kuburan Nabi masuk dalam masjid. Itu keliru. Itu keliru. Yang berselisih para ulama adalah yang di depannya. Yang paling baik adalah dia meninggalkan masjid tersebut. Adapun kalau di samping masjid, samping kiri dan kanannya tidak masuk dalam bangunan atau belakangnya, itu labas, tidak ada masalah. Meskipun sebagian para ulama kalau ada dinding pemisah antara masjid dan kuburan itu tidak ada masalah. Cuma wal aula, lebih aula dia meninggalkan masjid tersebut karena benar-benar pas menghadap kuburan. Wallahu taala a'lam. Ya, demikian apa yang bisa saya sampaikan di malam yang berbahagia ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dan kekeliruan yang saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan mengampuni orang-orang yang mendengarkan kesalahan kekeliruan tersebut. Akhir da'wan subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.